Haleluya, shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini adalah hari yang sangat istimewa. Kalau hari ini kita boleh memperingati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati tetapi akan bangkit kembali dan sudah bangkit. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kami ajak semua yang berdiri bersama-sama. Kita akan lihat betapa tingginya, luar biasanya kasih Allah pada kita semua. Haleluya. Semusim telah berlalu dan kasih setianya, penyertaannya luar biasa untuk kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Lagi semusim berlalu, haleluya, Tuhan berlalu, Kau selalu peliharaku. Rasakan kasih setia Tuhan, amin. Dan setiamu tak pernah lalu di hidup. Amin, katakan haleluya. Dengan sungguh-sungguh peliharaannya Tuhan hari ini, pagi ini kita dibangkitkan oleh kematian Tuhan, ditebus oleh kematian Dia. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, amin, haleluya, amin. Luar dari samudra, kebaikan-Mu Bapa datang hari di hidupku. Tuhan, haleluya, amin, amin. Kebaikan-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kebaikan Bapa yang kita rasa hari ini, pagi ini, kebangkitan yang menembus dosa kita, amin, haleluya Yesus, amin. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi yuk, kita katakan lebih luas dari samudra, amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan pernah habis di hidup kita, amin, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sekali lagi yuk, kita sama-sama katakan lebih luas dari samudra, amin, amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, amin, amin. Di hidup kita pernah habis, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
terbatas kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Kita berdoa bersama-sama untuk kebaktian pagi ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Bapa kami dalam surga yang mulia. Haleluya Yesus, hati kami bersyukur hari ini segenap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh merayakan, merasakan kematian-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hari ini Tuhan layakkanlah kami Tuhan dengan mulut-mulut ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Sekali lagi Tuhan layakkan kami semua di tempat ini. Mohon kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, agar mulut ini tetap bersyukur dalam situasi apapun Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi pucuk pimpinan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Teristimewa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan buat menyiapkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang datang. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan berkati Tuhan saat ini yang saat sedang dalam kondisi sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Oleh karena bilur-Mu Tuhan, mereka sudah sembuh. Haleluya. Saat ini yang dalam kesukaran Tuhan lepaskan, yang dalam duka Tuhan hibur luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya kebaktian pagi ini Tuhan menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Makasih Yesus, kami ucap syukur dan kami sudah berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Haleluya, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa baik, amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara, kalau hari ini kita boleh menikmati, boleh melihat Yesus pernah datang di dunia dan mati untuk kita semua. Tapi percayalah, kubur itu sudah kosong dan dia sudah bangkit. Dan kalau Yesus bangkit, ada hari esok. Amin. Amin. Anak-anak Yesus namanya. Haleluya. Amin. 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 Yesus namanya menyembuhkan. Amin. Menyucikan. Amin. Haleluya. Bahkan mati. Amin. Tebus dosa. Tebus dosa kita, tebus dosa. Lihat kuburnya kosong, amin. Amin. Membuktikan dia, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Aku tak gentar, amin. Aku tak dia pegang hari. Ada hari esok, sebab dia hidup. Aku tak gentar, amin. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Saudara, kalau dia hidup, kalau Yesus hidup, berarti ada apa saudara? Ada hari esok. Hari ini dunia dihebohkan dengan virus yang ada. Tapi puji Tuhan, saya percaya mungkin orang akan dihebohkan dengan kebangkitan Yesus. Karena apa? Karena dia Tuhan dan satu-satunya yang bangkit dari kematian. Amin. Kalau dia bangkit dari kematian, ada hari esok, ada harapan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Haleluya. Anak Allah. Haleluya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan.
hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, haleluya, amin. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, amin. Hidup jadi berarti, amin. Amin. Hidup jadi berarti, sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti, amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, haleluya, amin. Allah, amin. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Yesus hidup, ada hari esok, amin. Amin. Saudaraku, zaman sekarang ini, saudara, ada pepatah Jawa mengatakan begini. Sekarang ini zamannya wis tuwa. Bumi ini wis tuwa. Ya, bumi wis tuwa, kabeh-kabeh larang. Terus piye, saudara? Kabeh-kabeh larang loh, saudara. Ingat, zamannya wis tuwa. Tapi Yesus berkata pada kita semua, ojo kepaten, iman, amin. Ayo, eling lan waspada, amin. Amin. Hey, 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 amin. Haleluya, go. Amin. Haleluya, amin. Amin. Eling lan waspada. Zamane wis tuwa, amin. Wis tuwa. Eling lan waspada. Kabeh larang. Eling lan waspada. Ojo kepaten iman lho, amin. Kepaten iman. Gusti wis ngendika kudu eling lan. Amin. Yes, amin. Gusti wis ngendika kudu eling lan. Amin. Amin. Eling lan waspada. Amin. Zamane wis tuwa. Yes. Eling lan waspada. Kabeh larang. Oh, amin. Amin. Eling lan waspada. Ojo kepaten iman. Gusti wis ngendika kudu eling lan waspada. Gusti wis ngendika kudu eling. Sekali lagi, amin. Sekali lagi, amin. Eling lan waspada. Amin. Zamane wis tuwa. Amin. Eling lan waspada. Kabeh. Amin, Tuhan. Eling lan waspada. Ojo kepaten iman. Gusti wis ngendika kudu eling lan waspada. Gusti wis ngendika kudu eling lan. Gusti wis ngendika. Gusti wis ngendika kudu eling lan waspada. Gusti wis ngendika kudu eling lan waspada. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Pagi ini Tuhan ingatkan lewat firman-Nya. Eling ya, zamane wis tuwa. Kabeh-kabeh larang. Eling ojo kepaten iman. Artinya apa? Kita pindah ke tempat yang lain. Haleluya. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama. Apa kata sabda Tuhan hari ini? Kita nggak tahu ya, hari ini dunia terancam dengan virus. Tapi sekali lagi kami berharap, saya berharap kita tidak memandang kebesaran virus itu. Kita tidak memandang virus itu kayak apa. Tapi mari kita lihat, kita masuk dan indahnya rencana Tuhan. Amin. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Hari ini Tuhan punya rencana dalam hidupmu dan hidup kita semuanya. Amin. Kita persiapkan dulu dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan.
Hari ini saatnya dengar firman Tuhan. Kenapa? Hari ini firman Tuhan mahal. Semua tidak boleh datang di gereja, tidak bisa ibadah. Itu membutuhkan firman Tuhan mahal. Tapi hari ini firman akan berkata untuk kebenaran kita semua, untuk kita semua dalam kebenaran firman Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan, Amin. Di dalam hidupku, amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. dulu ku tak tahu Tuhan, Oh, berat ku rasakan, amin. Terima kasih Tuhan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Amin. Terima kasih Tuhan. ini melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudaraku, hari ini saat engkau terkena imbasnya hari ini, mungkin PHK di depan matamu, penghasilanmu menurun, kita tidak punya apa-apa. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, besok makan apa? Besok mau berbuat apa? Percayalah di dalam hidupmu, kalau Tuhan yang berkehendak akan indah pada waktunya. Amin, saudara. Katakanlah amin dalam hatimu. Tuhan mau menolongmu hari ini. Kematian Yesus Kristus, kebangkitannya membuat kita ada harapan, membuat kita ada hidup. Dan hidup itulah membuat kita bisa menyembah Yesus. Arahkan matamu, arahkan hatimu, arahkan pengharapanmu kepada kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tapi kita mengerti sekarang, Dia menolong kita. Haleluya. Lawasiki lama-lama lawasiki lawasiki. Ora lama-lama lawasiki lama kacira sakalamat Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan lagu sekali lagi masuk dalam doa firman Tuhan. Oh haleluya. Dan rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, Amin. berat ku rasakan, Amin. hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Tuhan. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Haleluya, makasih. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa kami. Sungguh pagi ini kami merasakan begitu luar biasa kasih dan penyertaan-Mu yang sangat kami rasakan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pujian ini Tuhan menjadi bau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini turunkan atas kami suasana surgawi-Mu, turunkan atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, atas jemaat-Mu yang saat ini boleh berbakti bersama dengan kami, atas kami semua di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan saatnya bagi kami untuk yang boleh mendengar yang terbaik. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu yang pagi ini akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan kami pegang teguh untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami, supaya kami tidak kepaten iman Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi kami semua yang mendengar, dan kami tidak hanya mendengar tapi akan melakukan sesuai dengan perintah-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa Yesus dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami beroleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh kemenangan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, meskipun Bapak Ibu saat ini ada di rumah, ya, tetapi kita pagi hari ini boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus ini menjadi kontroversi banyak orang. Ya, ada orang yang bilang, kalau Dia Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Kalau Dia Tuhan,
Kenapa dia mau mati? Bukankah dia Tuhan itu segalanya? Tuhan itu nggak mungkin mati. Sehingga ada banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya akan beri judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kematiannya membawa kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kondisi kita saat ini, ada banyak orang takut mati. Ada banyak orang takut dengan sebuah yang namanya virus corona. Ya, di mana-mana ketika saya di Jogja, ya saya mulai berjalan keluar dari rumah, saya pergi keluar begitu ada saya lihat banyak sekali kampung-kampung yang ditutup Bapak Ibu. Ya, makanya saya agak bercanda. Sekarang ini bahasa Inggrisnya tutup itu bukan close, tapi lockdown. Di mana-mana kampung lockdown. Nah, kata-kata lockdown ini sangat terkenal saat ini Bapak Ibu ya. Kembali lagi pada firman Tuhan ya. Kematiannya membawa kehidupan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kematian, biasanya yang namanya kematian itu menyedihkan. Kematian itu, mana ada di kematian membawa kehidupan, kok aneh. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita akan buktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-45, kita akan baca sampai ayat yang ke-56. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-45 sampai yang ke-56. Saya akan bacakan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang yang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang baru kita baca, perikopnya adalah judulnya Yesus mati. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia bisa mati? Ya, kalau saudara ditanya begitu, saudara kira-kira bisa jawab nggak? Atau saudara mungkin bingung, iya ya, kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa mati? Bukankah Tuhan itu bisa segala-segalanya? Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan bahkan dia membangkitkan yang mati, tapi kenapa dia sendiri mati? Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca, menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dari mana? Ayat yang 45 dikatakan di situ, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya selama 3 jam ada kegelapan di dunia ini. Ini sejarah yang tidak pernah terulang Bapak Ibu. Coba bayangkan jam 12 di mana terik matahari begitu menyengat. Matahari bersinar begitu terang. Tetapi hari itu jam 12 tepat, bumi ini gelap.
Saudara, pernah suatu saat saya keluar jam 12 malam, saya keluar dari rumah saya lihat lampu waktu itu PLN mati, ya, saya harus keluar rumah. Saya melihat begitu gelap sekali. Dan saya bisa membayangkan ketika itu jam 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan meliputi bumi. Ada orang yang bilang, oh itu waktu itu mungkin gerhana. Kalau saya kasih tahu Bapak Ibu, gerhana nggak segelap itu Bapak Ibu. Ini benar-benar gelap. Menandakan bahwa benar, bahwa yang digantung, disalibkan, itu adalah bukan orang sembarangan. Kalau dia adalah manusia biasa, tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Yang kedua ada apa lagi? Ayat yang ke-51. Dan dilihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi tidak hanya gelap, tetapi tabir yang menutupi bait suci antara ruang maha suci dengan ruang suci Tuhan, bait Allah, itu terbelah dua. Tanpa ada yang memotong Bapak Ibu. Dan yang ketiga apa lagi? Setelah itu, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ada gempa bumi yang dahsyat. Saudara, kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu ada sebuah gempa bumi di sebuah daerah di Indonesia, dan saya lihat jalan-jalan itu nggak beraturan begitu, kalau orang Jawa bilang sampai meletek gitu ya, sampai terbuka jalannya, aduh mengerikan sekali. Dan ketika itu terjadi seperti itu, gempa bumi yang begitu dahsyat, sehingga batu-batu itu terbelah, batu loh Bapak Ibu, terbelah. Dan yang selanjutnya apa lagi? Tidak hanya itu aja, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, Bapak Ibu, sesuatu keajaiban terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita harusnya bangga. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita punya Allah yang sungguh dahsyat. Alkitab sudah menjelaskan bahwa benar Dia itu adalah Allah. Jadi jangan pernah bingung lagi ya, kalau ada orang yang bilang, Yesus kok, katanya Tuhan kok bisa mati. Kematiannya disertai dengan keajaiban-keajaiban. Haleluya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, kita harusnya tahu kenapa Yesus harus mati. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa repot-repot kok Dia harus turun ke dunia, mati di atas kayu salib, sengsara sedemikian rupa, sampai dipermalukan, digantung di atas kayu salib, mencucurkan darah. Kenapa Dia harus mati? Saya mencatat di sini. Yang pertama, ayat yang ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, tabir bait suci ini melambangkan adanya sesuatu yang menutupi, yang menghalangi hubungan antara manusia dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Allah tidak mau berhubungan langsung dengan manusia. Tetapi ketika Yesus mati untuk membuktikan bahwa Dia membawa pendamaian antara manusia dengan Allah. Tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya sekarang orang Kristen kalau memanggil Tuhan itu sebagai sebutannya Bapa. Begitu dekatnya kita dengan Bapa kita, dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, sampai kita diizinkan untuk memanggil Dia itu Bapa. Coba bayangkan Bapak Ibu,
kematiannya membawa pendamaian antara kita dengan Allah. Amin. Ya, yang kedua apa lagi? Yesus mati untuk membawa kehidupan, membawa kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-52 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kematian Yesus membawa kehidupan bagi kita yang percaya. Itu sebabnya kita pencatat, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena dia akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Iya. Kematian Yesus membawa kehidupan, kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya orang Kristen itu orang yang sangat beruntung. Ya. Kematian bukan habis perkara, tapi kematian ada kehidupan yang harus kita jalani lagi. Dan Tuhan Yesus, kematiannya membawa kehidupan bagi orang-orang kudusnya. Yang ketiga apalagi? Ternyata Yesus mati itu membawa pertobatan. Kita baca dari ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Wow. Amin Bapak Ibu. Orang yang tadinya menghujat Yesus, orang yang tadinya tidak percaya bahwa dia adalah raja di atas segala raja, bahwa dia adalah Tuhan, orang yang mengolok-olok Yesus, orang yang menyalibkan Yesus, saat itu juga mereka dengan mulutnya mengaku, oh sungguh benar dia itu ternyata anak Allah. Saudara, kematian Yesus seharusnya mengingatkan kita untuk kita boleh bertobat akan semua yang sudah kita lakukan. Mungkin selama ini kita nggak percaya kepada Tuhan. Kalau di gereja amin, amin. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih dibelenggu oleh rasa kekhawatiran, oleh rasa ketakutan, oleh rasa cemas yang berkelebihan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang pada murid-muridnya, hei, di mana imanmu? Ketika murid-muridnya ada bersama-sama dalam sebuah perahu dengan Yesus, dan angin topan menerpa perahu itu sampai hampir tenggelam. Mereka mulai panik, mereka mulai ketakutan, mereka mulai cemas, mereka takut mati, mereka takut tenggelam. Tetapi Yesus bangkit. Dia bertanya pada murid-muridnya, di mana imanmu? Yesus ada bersama-sama dengan mereka loh. Sama hanya dengan kita. Mungkin kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita nyanyi Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah kita meremehkan bahwa janji Tuhan itu enggak pernah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai sadar, mulai bertobat akan tingkah laku kita yang selama ini tidak kita sadari. Karena sebenarnya kekhawatiran yang berlebihan, ketakutanmu yang berlebihan, itu menandakan bahwa engkau tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mulai pagi hari ini kita mau belajar, ya, kematian Tuhan menyadarkan kita supaya kita bisa bertobat dari tingkah laku kita. Jangan pernah lagi ada kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan yang menghantui kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan yang terakhir, kematian Yesus itu membuktikan
bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi yang paling penting garis besarnya saya catat di sini bahwa Yesus mati itu karena sebuah misi, Bapak Ibu. Sebuah misi yang harus Dia kerjakan. Yaitu apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Supaya Alkitab mencatat, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan pernah binasa. Amin. Ya. Tidak ada lagi kematian yang kedua. Mungkin secara fisik, ya, manusia semuanya akan mati. Tetapi Yesus sudah membuktikan bahwa setelah kematian bukan akhir dari segalanya. Setelah kematian ada sebuah kehidupan yang abadi, Bapak. Dan kematian Yesus membawa kita kepada kehidupan yang abadi itu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Markus pasal yang ke-10. Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi kematian Yesus itu sebuah misi, bukan sebuah kebetulan. Tetapi semua sudah direncanakan. Yesus harus mati untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada hingga sampai saat ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memperingati akan hari kematian-Mu, Tuhan. Kematian Tuhan yang menyadarkan kami bahwa Yesus mati untuk membawa pendamaian antara manusia dengan Allah, sehingga tidak ada lagi penghalang, dan kami boleh memanggil Engkau apa ya Bapa. Kami mempunyai hubungan yang erat dengan-Mu, Tuhan. Engkaulah Bapa kami. Dan melalui kematian Yesus juga menyadarkan kepada kami bahwa Yesus mati membawa kehidupan bagi orang yang percaya, bagi orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kematian Yesus juga mengingatkan kami bahwa kami harus bertobat dari kehidupan kami yang lama untuk kami masuk ke dalam kehidupan kami yang baru. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kami. Yesus mati tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Engkau bangkit dan membangkitkan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Ingatkan kami terus bahwa kematian-Mu itu sungguh luar biasa. Supaya iman kami terus bertumbuh. Dan semakin dalam lagi kami akan semakin mencintai Engkau, Tuhan Yesus. Sampai akhir hayat kami. Ketika Engkau memanggil kami, maka kami percaya Engkau menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau memerintah surga yang mulia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sedang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun mereka ada di rumah, kami percaya Roh Kudus-Mu tetap menjangkau mereka, tetap menjamah mereka.
berikan iman, berikan kekuatan, Roh-Mu terus tinggal di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Sehingga apa yang kami perbuat semua boleh berhasil dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami membawa kabar sukacita ini, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang sudah mati untuk menebus kami, tetapi Engkau sudah bangkit untuk mengalahkan maut itu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga boleh mengalami kebangkitan itu nanti, ketika saatnya tiba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati Bapak Ibu Gembala, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melangsungkan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara silahkan mempersiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah dibagikan oleh petugas. Mari kita sama-sama melangsungkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Ajari kami untuk tetap mengingat akan kasih-Mu Tuhan, akan darah-Mu yang sudah tercurah, tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita ambil roti dengan tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri. Kita dekatkan dengan dada, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, sama-sama kita menikmati. Silakan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan yang adalah darah Yesus. Kita junjung tinggi melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus kita sama-sama
minumnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan-Mu. 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah turun ke dunia ini. Engkau sudah mati bagi kami. Dan terlebih lagi Engkau sudah bangkit, bahkan naik ke surga. Dan saat ini Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami surga yang mulia Tuhan. Suatu saat kelak Engkau akan datang kembali ke dunia ini. Untuk menjemput kami semuanya. Untuk membawa kami bersama-sama menikmati surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, satu pengumuman buat kita semuanya bahwa besok Minggu kita akan ada ibadah Paskah. Ya, jam 7 pagi, ibadah tetap dilakukan di rumah masing-masing. Dan nanti Bapak Ibu Saudara untuk ayat-ayat Paskah nanti akan dibagikan oleh para petugas. Ya, jadi akan dibagikan ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama memperingati Paskah. Ya, Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Ya, walaupun situasi seperti ini kita tetap semangat, tetap iman kita tadi dikatakan pemimpin pujian, ojo kepaten iman. Ya, jangan sampai iman kita goyah, kita tetap sangat semangat dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi dan memberkati hamba-hamba-Mu sudah melayani Tuhan, worship leader, singer, tim musik, juga petugas multimedia, petugas sound, juga penari tamborin, terlebih lagi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin hari semakin menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan sedang jemaat-Mu Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang seperti ini Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Punya Allah kami yang sudah mati bahkan bangkit. Menjadi pembela bagi kami Tuhan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus senantiasa menjadi pendoa syafaat bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati sedang jemaat-Mu Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, dalam studi kami, usaha pekerjaan, rumah tangga kami, semuanya boleh berhasil karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan, ada masalah berbeban berat, Tuhan yang akan berikan jalan keluar Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, di dalam Tuhanlah ada jalan keluar atas setiap masalah-masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tetap menyerahkan bangsa negara kami Tuhan, tetap berikan keamanan kedamaiannya Tuhan, biarkan berikan hikmat untuk pemerintahan yang ada, di dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, sehingga semua masalah-masalah virus-virus, wabah-wabah ini Tuhan, boleh cepat berlalu Tuhan dari bangsa kami ini Tuhan, karena semua campur tangan Tuhan, kami tetap perkatakan shalom, damai-Mu Tuhan atas Indonesia ini ya Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati para petugas medis semuanya Tuhan. Biarlah mereka tetap berikan kekuatan kesehatan buat mereka di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan tutup ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih yang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.